Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini, saya Haji Usama bertindak sebagai coach dan Bapak Abdan Muniro bertindak sebagai coaching. Untuk memulai ini, kami persilakan kepada Bapak Abdan Muniro. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini, Pak. Pak Haji lagi sibuk? Ada, Pak? Tidak, Pak. Oh, Silakan. boleh minta waktunya sebentar Pak Haji ya? Iya, boleh, Pak. Hmm, saya lagi galau nih tentang murid saya nih Pak Haji. Boleh nggak curhat-curhat sedikit nih? Ya, sangat boleh, Pak. Dipersilakan. Mungkin ada yang bisa saya bantu untuk paling tidak mengurangi galau Bapak. Oke, boleh diceritakan, Pak. Silakan. Ya, gini Pak, di kelas itu kan ada nih siswa saya yang belum bisa membaca nih, kurang lancar lah membacanya. Padahal kan dia Ya. sudah kelas 6 nih. Nah, Hmm. ada dua orang sih, gitu Pak Haji. Ya, jadi ada dua orang siswa Bapak ya yang di kelas 6 ini belum lancar membacanya. Seperti itu, Pak ya. Permasalahannya yang membuat Bapak menjadi galau. Iya Pak Haji, Nah, padahal kan udah kelas 6 nih, mestinya mereka hmm, sudah tingkatannya ya pemahaman nih, tapi mereka ya belum bisa sampai mencapai ke arah sana, baru bisa oh iya. apa gara-gara ya kurang lancar membaca lah, gitu Pak Haji. Hmm. Ya, jadi kira-kira untuk eh, bisa mengatasi hal tersebut, apa saja langkah-langkah yang telah Bapak lakukan? Mungkin Bapak pernah melakukan apa saja mungkin yang bisa mengurangi atau membantu anak-anak tersebut? Iya Pak Haji. Kebetulan kan saya ada sih melakukan secara bimbingan khusus untuk mereka di hari-hari tertentu dan di jam-jam tertentu di luar jam pembelajaran, termasuk juga di dalam pembelajaran. Eh, Cuman tidak 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 terjadwal lah kalau dalam pembelajaran. Kemudian Ya, eh, itu sih Pak Haji yang sering saya lakukan, Pak Haji. ya. Jadi Alhamdulillah Bapak sudah meluangkan waktu ya Pak ya untuk membantu anak-anak Bapak tadi supaya bisa mengatasi hal-hal yang mereka merasa kekurangan tadi dalam hal membaca. Nah, jadi mungkin Bapak bisa mengambil posisi ya seperti ini. Mungkin Bapak kan tadi Bapak sudah membantu anak-anak Bapak untuk bisa mencapai atau mengatasi kekurangannya dalam hal membaca tadi. Mungkin dari skala 1 sampai 10, posisi Bapak ketika membantu anak-anak tadi kira-kira di posisi berapa ya, Pak? Menurut saya sih masih posisi 5. Posisi Soalnya 5. kan ya posisi 5 Pak, karena ya mereka ya belum belum ada perubahan secara signifikan sih Pak. Nah, Hmm. gitu Pak. Makanya saya rasa ini baru 5 lah posisinya. Kalau Oke. usaha upaya saya yang saya lakukan. Iya, alhamdulillah berarti Bapak sudah di posisi pertengahan ya dalam hal membantu anak-anak Ya. Bapak tadi. Nah, sekarang mungkin tadi dalam hal Bapak membantu tadi, menurut Bapak yang paling
berpengaruh besar bagi anak-anak Bapak dalam hal membantunya yang di posisi mana atau di bagian yang mana? Bisa Bapak ceritakan, Pak? Ya, saya kan yang saya yang sering saya lakukan sih pembimbingan langsung dengan mereka, Pak. Hmm, Di mana sih letak kekurangan mereka ya, dalam dalam kata-kata yang mana gitu. Eh, Sebenarnya sih eh, di luar yang itu pernah juga saya mintakan kepada orang tuanya untuk membantu di rumah ketika mereka di rumah untuk diajarkan membaca. Cuman kayaknya orang tuanya ya di sini terkesan cuek lah. Jadi mau tidak mau ya saya harus usaha keras di sekolah untuk adakan perubahan untuk anak ini supaya dia bisa membaca gitu Pak Haji. iya. Alhamdulillah sudah Bapak ketahui tadi ya Pak ya, bahwa yang paling berpengaruh besar bagi anak-anak Bapak adalah ketika Bapak membimbing mereka secara langsung. Nah, sekarang mungkin setelah Bapak mengetahui itu yang paling dominan atau paling kuat dari tindakan Bapak, pasti Bapak akan membuat rencana Pak ya. Nah, mungkin rencana Bapak setelah Bapak mengetahui bahwa itu adalah kekuatan Bapak atau yang paling berpengaruh besar bagi anak-anak Bapak untuk peningkatan dalam hal membacanya. Nah, sekarang rencana Bapak untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira apa, Pak? Supaya anak-anak Bapak lebih bisa lagi atau lebih lancar lagi dalam membacanya. Iya, eh, yang sekarang upaya saya lakukan kan pembimbingan langsung kepada mereka. Cuman Hmm. eh, belum ada perubahan signifikan. Jadi kayaknya perlu ada tambahan-tambahan metode yang lain lagi kayaknya Pak ya. Hmm. Nah itu yang membuat saya galaunya karena usaha saya sudah lakukan meluangkan waktu tapi kok belum ada perubahan signifikan gitu Pak. Iya. Nah, mungkin Bapak pernah konsultasi dengan teman-teman sejawat yang lain atau kepala sekolah mengenai hal ini. Apakah ada tanggapan atau rencana dari kepala sekolah tentang hal ini supaya dapat meningkatkan anak-anak Bapak supaya lebih lancar lagi dalam membacanya seperti itu? Betul Pak, ada sih. Saya konsultasikan langsung kepada kepala sekolah mengenai masalah di kelas saya. Tapi ternyata di kelas lain juga ada siswa-siswanya beberapa orang yang terkendala kurang lancar membaca. Jadi Hmm, tidak hanya di kelas 6 saya saja. ya, Nah, sehingga eh, kata kepala sekolah ini akan direspon beliau nantinya akan diadakan bimbingan khusus bagi siswa-siswa yang kurang lancar membaca. Nah, itu sih kata-kata kepala sekolah karena masalahnya sama hampir merata di semua kelas. Ya, mungkin faktor utamanya gara-gara pandemi kemarin nih, Pak. oh Sehingga seperti banyak itu. menyebabkan itu. Itu, Pak. Iya, baik Bapak, tadi Alhamdulillah kan sudah ada masukan atau saran dari kepala sekolah bahwa akan diadakan semacam les tambahan untuk anak-anak tadi ya. Nah, mungkin itu menurut saya juga sangat bagus Pak ya untuk terus dikembangkan atau dilanjutkan karena dengan begitu anak-anak yang tadi mungkin bisa lebih semangat lagi mereka untuk bisa lancar dalam membacanya seperti itu Pak. Nah, jadi mungkin kita pikirkan adalah tadi bagaimana komitmen aja Pak. Komitmennya setelah tadi ada saran dari kepala sekolah, sekarang kita tinggal komitmen. Dengan komitmen mungkin anak-anak
kita tadi bisa lebih bagaimana ya, bisa lebih semangat lagi atau lebih mementingkan untuk bisa mengikuti kegiatan les tambahan tersebut. Jadi kira-kira supaya anak-anak ini komitmen dan Bapak juga komitmen dengan eh, rencana Bapak tersebut, kira-kira Bapak bisa eh, minta bantuan atau minta dukungan dari siapa, Pak? Seperti itu. Iya, Pak. Jadi eh, karena ini sudah menjadi rencana program kami, Hmm, jadi yang sebagai pembimbing ini selain guru-guru yang ditunjuk, juga rencananya dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa yang kebetulan ada magang di tempat kami. Nah, ini kebetulan mereka juga pas membentuk program penguatan literasi juga. Jadi kebetulan hmm, ini sejalan dengan program kami, sehingga kami merasa terbantu dengan adanya, dan saya bersyukur uh, apa dengan harapan anak-anak ini bisa signifikan perubahannya, ya siapa tahu dengan guru yang berbeda mereka lebih cepat menangkapnya dibandingkan dengan saya guru di kelasnya, seperti oh, itu Pak. iya. Ini baik, Pak. Nah, jadi Bapak dan teman-teman Bapak juga tadi mahasiswa-mahasiswa yang ikut terlibat akan sangat berkomitmen ya untuk melancarkan atau mensukseskan rencana Bapak tadi ya sebagai juga program dari sekolah seperti itu. Nah, tinggal Bapak dan teman-teman Bapak bisa lebih komitmen dalam hal waktu seperti itu, Pak. Nah, mungkin kira-kira waktu yang Bapak tetapkan dalam 1 minggu berapa kali supaya anak-anak ini kalaunya dalam 1 minggu setiap hari mungkin mereka juga akan bosan seperti itu. Jadi silakan Bapak tetapkan waktunya berapa 1 minggunya pertemuannya seperti itu, Pak. Iya, kalau waktu kita belum ke arah situ, kita masih proses pendataan sih Pak, berapa dalam setiap Ya. kelasnya. Nanti Hmm. mungkin dalam pengelompokannya, nanti mana yang kelas tinggi nanti dikelompokkan dengan kelas tinggi, dan kelas rendah mana kelas rendah. Sehingga nanti menyesuaikan setelah jam pembelajaran. Kayaknya idealnya sih dalam 1 minggu itu kita berikan 2 sampai 3 kali pertemuan lah kayaknya. Dalam durasi mungkin 30 menit sampai 35 menit kayaknya. Seperti itu sih Pak. Cuman ini belum spesifik sih. Kayak gitu. Nah, ini Pak. Nah, jadi mungkin bisa Bapak dengan teman-teman Bapak bisa mengkonsultasikan juga masalah waktu ini seperti itu, Pak. Karena kan bisa menjadi acuan bahwa dengan waktu yang segini anak-anak lebih fokusnya berapa menit seperti itu, Pak. Nah, jadi tinggal Bapak semangat Pak ya untuk lebih memajukan anak-anak yang tadi terlambat dalam hal membacanya tadi Pak ya. Jangan putus asa, jangan galau lagi Pak ya. Iya, Karena di samping Bapak ada teman-teman, ada mahasiswa, ada kepala sekolah juga yang sama-sama ingin membantu dan mensukseskan rencana sekolah Bapak secara bersama-sama sehingga anak-anak yang tadi merasa terlambat dalam membacanya dia akan lebih semangat lagi dalam membaca karena bersama-sama dengan guru-guru juga yang semangat membimbing mereka. Seperti itu, Pak. iya Mudah-mudahan Pak. bisa membantu sedikit ya, Pak ya. Yang bisa saya sampaikan ini bisa membantu Bapak mengurangi kegalauan Bapak seperti itu. Iya Pak. Alhamdulillah nih sudah mulai eh, hilang galaunya Pak. Nah, artinya yang kita rencanakan ini uh, sudah
baguslah, sudah luruslah jalannya, tinggal penguatannya aja lagi ya Pak ya. Iya, betul Terima sekali, kasih Pak. banyak Pak Ini, atas waktunya dan pencerahannya nih Pak. iya, Kapan-kapan boleh lagi nggak nih saya minta pencerahannya nih? sama-sama sangat boleh, Pak. Oh, Boleh, nanti kita di sambil ngopi-ngopi ya Pak ya. boleh, Pak. Oh iya, iya, Ih, Pak. Ini kayaknya sudah jam ini ya, jam pulang ya Pak ya. Iya, Takutnya nanti apa telat nanti ininya sampai iya, rumahnya. Ya, iya, Pak. terima kasih Ya, banyak Pak ya. iya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.